Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Timothy Rafael Gumentu dengan NIM 230241131. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang diagram UML yang digunakan dalam sebuah jurnal. Jadi di sini saya akan menjelaskan 10 diagram dan memiliki dua jurnal. Nah, jurnal ini membahas tentang perancangan dan pembangunan sistem informasi penjualan yang dilakukan secara online atau secara berbasis web. Nah, dalam pengembangannya jurnal ini menggunakan pendekatan berbasis objek, sehingga diperlukan alat bantu untuk memodelkan sistem tersebut. Nah, oleh karena itu kita menggunakan UML atau dengan UML yang panjangannya itu Unified Modeling Language atau bahasa pemodelan. Nah, sebagai metode untuk menggambarkan sistem secara visual. Nah, UML dalam jurnal ini digunakan untuk membantu seperti memahami kebutuhan sistem, menggambarkan alur proses, dan merancang struktur sistem. Nah, kenapa UML digunakan dalam jurnal ini? Dalam jurnal ini, sistem yang dibuat adalah sistem penjualan berbasis web, sehingga membutuhkan perancangan yang jelas dan terstruktur. Dalam itu, UML digunakan karena membantu memvisualisasikan sistem dan mempermudah analisis sebelum coding, serta mengurangi kesalahan saat pengembangan. Langsung saja pada diagram yang pertama, yaitu diagram UML yang pertama, yaitu komponen diagram. Diagram komponen atau komponen diagram dibuat untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Umumnya, komponen terbentuk dari beberapa kelas dan package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, dalam komponen diagram digunakan untuk menunjukkan organisasi dan hubungan antar komponen dalam sistem. Komponen diagram ini adalah bagian-bagian utama sistem atau modul, serta hubungan di antara komponen-komponen tersebut. Contoh eh, dalam sistem penjualan ini yaitu komponen atau komponen UI atau user interface, database, dan juga proses transaksi dan penjualan. Karena sistem web terdiri dari banyak bagian, maka diagram ini membantu melihat struktur sistem secara keseluruhan. Lanjut pada diagram yang kedua yaitu deployment diagram. Diagram deployment atau deployment diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Nah, deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau piranti keras atau perangkat keras. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal lain yang bersifat fisikal. Nah, di dalam uh, jurnal ini, diagram ini menunjukkan penempatan komponen software pada hardware seperti server dan klien. Hubungan dalam jurnal ini yaitu karena sistem ini berbasis web, maka penting untuk mengetahui bagaimana sistem diakses oleh user. Contoh server untuk menyimpan aplikasi dan database, klien untuk browser user, dan jaringan sebagai penghubung antara klien dan server. Yang ketiga ada use case diagram. Nah, use case diagram sendiri merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, use case diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi sistem dan siapa yang menggunakannya. Contoh, user melakukan pembelian, user melakukan pembayaran, dan admin mengelola data. Hubungan dengan jurnal yaitu diagram ini membantu memahami fitur dalam sistem penjualan. Berikutnya ada activity diagram. Nah, activity diagram atau diagram aktivitas menggambarkan workflow atau aluran kerja, atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Activity diagram menggambarkan bagaimana alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas atau proses sistem. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah proses dari awal hingga akhir. Contoh, pilih produk,
Lalu berikutnya masuk ke keranjang, check out, dan pembayaran. Itu adalah langkah-langkah prosesnya. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan alur transaksi dalam sistem penjualan. Berikutnya ada objek diagram. Ini menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem. Pada diagram objek harus dipastikan semua kelas yang sudah didefinisikan pada diagram kelas harus dipakai objeknya. Karena jika tidak, didefinisikan kelas itu tidak dipertanggungjawabkan. Nah, dengan diagram objek juga berfungsi untuk mendefinisikan contoh nilai isi dari atribut tiap kelas. Nah, eh, ini digunakan untuk menggambarkan objek nyata dalam sistem. Digunakan juga untuk melihat contoh data yang digunakan dalam sistem. Contohnya user 1, the user, dan produk 1, produk. Maaf. Baik. Berikutnya ada package diagram. Package diagram menyediakan cara mengumpulkan elemen-elemen yang saling terkait dalam diagram UML. Hampir semua diagram di dalam UML dapat dikelompokkan menggunakan package diagram. Nah, package diagram ini membagi sistem menjadi beberapa bagian agar lebih terstruktur. Contoh, package user dan package transaksi. Ini juga membantu sistem lebih rapi dan mudah untuk dikembangkan. Yaitu yang selanjutnya ada stage machine diagram. Nah, stage machine diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi status dari mesin atau sistem objek Nah, dalam stage machine diagram, diagram ini menunjukkan transaksi kondisi dalam sistem. Ini stage machine diagram juga digunakan untuk menggambarkan perubahan status suatu objek. Contoh, status sebuah pesanan dari dipesan, lalu status berikutnya diproses, status dikirim, dan status selesai. Jadi ini digunakan untuk mengalami perubahan status di dalam sistem penjualan. Dan yang terakhir ada sequence diagram. Diagram sequence ini menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sequence, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case, beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstalasi menjadi objek itu. Nah, sequence diagram ini menunjukkan alur komunikasi berdasarkan waktu. Digambarkan juga untuk urutan interaksi antar objek. Contoh, user klik beli, lalu sistem akan memprosesnya, lalu database akan menyimpannya. Digunakan untuk melihat cara kerja sistem secara detail. Itu seperti stage machine diagram, tapi ini untuk cara kerja sistem secara detail. Lanjut untuk jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua dengan diagram berikutnya, itu kelas diagram. Nah, untuk jurnal yang kedua ini, kelas diagram adalah yaitu salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi-relasi yang terdapat pada sebuah sistem tersebut. Nah, kelas diagram ini menggambarkan struktur data dalam sistem. Contohnya itu ada kelas, atribut, metode, dan hubungan di antara kelas. Contohnya, pada sistem terdapat kelas utama yaitu kelas karyawan, kriteria, dan nilai. Nah, masing-masing memiliki relasi. Karyawan memiliki banyak nilai dan nilai terhubung dengan kriteria. Itu ada relasinya, karyawan itu memiliki banyak nilai dan nilai itu terhubung dengan kriteria. Kelas diagram digunakan karena sistem berbasis database dan pengolahan data, sehingga perlu struktur data yang jelas dan hubungan antar data yang terorganisir. Jadi diagram ini membantu bagaimana data disimpan dan saling berhubungan dalam sistem SPK. Ini untuk jurnal berikutnya ya. Itu sistem SPK, rancangan aplikasi sistem pendukung keputusan atau SPK. Dan diagram yang terakhir yaitu
Communication diagram. Nah, communication diagram sendiri yaitu salah satu jenis diagram model yang dapat menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas, dan diagram ini juga menggambarkan interaksi antar objek yang ada pada sistem. Hampir sama seperti sequence. Nah, tetapi diagram ini lebih menekankan kepada peran masing-masing objek pada sistem. Definisi sederhananya, communication diagram adalah diagram yang menunjukkan objek apa saja yang terlihat dan bagaimana mereka berkomunikasi. Berbeda dengan sequence, sequence fokus pada urutan, communication fokus hubungan antar objek. Dalam sistem SPK ini, interaksi bisa terjadi antara HRD, section manager, sistem, dan database. Contoh alur, sections manager menginput penilaian, lalu sistem memproses data, data disimpan ke database, dan HRD melihat hasil. Communication diagram digunakan karena ini memiliki banyak interaksi pada bagian seperti user dengan sistem, sistem dengan database, dan antar bagian manajemen. Diagram ini membantu memahami siapa berinteraksi dengan siapa dan bagaimana proses komunikasi terjadi, sehingga sistem menjadi lebih mudah dipahami dari sisi interaksi antar objek. Demikian penjelasan 10 diagram WML dengan menggunakan dua jurnal berbeda. Dengan jurnal yang pertama yaitu jurnal aplikasi pemesanan online berbasis web, penjualan web, dan juga ada jurnal rancangan aplikasi SPK atau sistem pendukung keputusan. Jadi masing-masing memiliki diagram sendiri yang digunakan untuk merancang aplikasi tersebut. Dengan demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Timothy Rafael Memento pamit undur diri. Terima kasih.